Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG di hari Senin yang lalu turun 0,22% atau minus 14,36 poin ke level 6631,15. Di saat IHSG koreksi, ada 334 saham yang naik, 299 saham turun, dan 551 saham yang stagnan. Dan di saat IHSG koreksi, ada beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan besok, hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Sama saja. Yang pertama ada saham MTEK, kemudian Pegas, ICBP, BRIS, WSKT, Mika, Bank, dan yang terakhir ada saham Elsa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham MTEK. MTEK kemarin naik 40 poin atau plus 2,27% ke harga 1795. Ada 916.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 163 M. Asing kemarin net sell, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU, KZ, dan juga BEGI. Dari segi teknikal, MTEK dalam beberapa waktu terakhir sideways dengan menguji support yang ada di 1725. Untuk hari Rabu besok bisa cermati kecenderungannya, peluangnya lebih kuat untuk naik dengan resisten terdekat ada di 1850. Bila ini tembus, ada potensi lanjut ke 1955. Namun bila ternyata besok koreksi, yang perlu dicermati adalah di titik 1725. Bila di sini mantul, Anda bisa mulai cicil buy dengan target terdekat di 1850. Namun bila ternyata ini jebol, berarti sideways-nya ini berakhir, patah tren dan lanjut downtrend ke bawah. Dengan Anda bisa cermati lagi di 1605. Yang kedua ada saham Pegas atau perusahaan gas negara. Pegas di hari Senin naik tipis 10 poin atau plus 0,72% ke harga 1380. Ada 750.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 103 M. Asing kemarin net sell, dan bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada akumulasi yang dipimpin oleh broker DX. Dari segi teknikal, Pegas kemarin mulai mendekati area resist ya, namun tidak berhasil mengujinya, kemudian koreksi dan closingnya di 1380. Nah, ini titik krusialnya bisa dicermati adalah di sini 1405. Apabila besok ternyata ditembus, berarti ada peluang Pegas untuk naik. Dengan titik berikutnya bisa cermati ada di 1450. Namun bila ternyata besok merah, yang titik yang bisa cermati ada di sini di 1360. Bila ternyata closingnya di atas 1360, Anda bisa cermati dulu. Namun bila ternyata 1360 ini dijebol, maka ada risiko untuk balik lagi hingga ke 1320. Bila ini ternyata masih ditembus, ada risiko hingga ke 1280. Ketiga ada saham ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur. CBP di hari Senin naik 50 poin atau plus 0,57% ke harga 8725. Ada 119.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 104 miliar. Meski harganya naik tipis, ICBP kemarin net sell asingnya, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi tipis yang dipimpin oleh broker SG. Dari segi teknikal, ICBP masih dalam area 8675 sampai 8825 ya, dimana sempat disentuh resistnya, kemudian koreksi dan sempat jebol support, namun closingnya selalu di atas 8675. Nah, untuk besok perlu cermati, apabila ternyata masih merah dan closingnya di bawah 8675, maka ada resiko turun hingga ke 8525 sekitar sini. Bila ini dijebol, maka resikonya bisa turun lebih dalam, itu yang perlu waspada. Namun bila ternyata besok tidak menjebol 8675 dan malah hijau, titik terdekat yang bisa cermati di resistnya yaitu di 8825. Cermati di sini jebol apa enggak. Kalau misalkan dijebol, ada peluang ke 8975.
Bila ini jebol, maka akan menguji resist berikutnya yang terletak di 9.200-an. Yang keempat ada saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. BRIS kemarin ditutup naik 25 poin atau plus 1,64% ke harga 1545. Ada 275 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 43,1 miliar. Asing kemarin net buy. Bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AK dan juga YP. Dari segi teknikal, BRIS kemarin sempat jebol resist, namun tidak berhasil bertahan di atasnya dan closing sedikit di bawah resist, yaitu di 1545. Nah, besok perlu cermati, bila ternyata 1560 ini dijebol, maka peluangnya bisa naik dengan resisten terdekat ada di 1625. Bila masih lanjut, ada peluang ke 1730. Namun bila ternyata besok belum menembus, apalagi merah, maka masih ada risiko koreksi atau sideways. Anda bisa cermati di sini, Anda bisa cermati di 1500. Bila ternyata di 1500 mantul, Anda bisa mulai cicil buy. Namun bila ternyata dijebol, ada risiko turun ke 1465. Perlu waspada kalau 1465 dijebol karena ada resiko turun lebih lanjut. Kelima ada saham WSKT atau Waskita Karya. WSKT kemarin ditutup naik 15 poin atau plus 2,63% ke harga 585. Ada 865 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi hampir 50M. Asing kemarin net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada distribusi yang dipimpin oleh broker CC dan juga CP. Dari segi teknikal, WSKT masih dalam fase sideways dengan resist yang ada di 595 terdekatnya. Bila ini dijebol, maka akan break dari sideways dengan target terdekat di antara 615 sampai 635. Bila ini ditembus, ada peluang ke 660. Namun bila ternyata besok merah, berarti masih sideways, dengan titik yang bisa cermati ada di 550. Selama ini tidak ditembus, ada peluang sideways atau mantul ke atas. Tapi kalau ini ditembus, maka fase sideways-nya akan dijebol dengan resiko turun lebih dalam, yaitu Anda bisa cermati lagi di 520. Keenam ada saham Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat. Mika kemarin tutup naik lumayan tinggi, 130 poin atau plus 5,43% ke harga 2520. Ada 250 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 62M. Asing kemarin net buy. Bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AK dan juga YU. Dari segi teknikal, Mika kemarin jebol resist yang ada di 2450. Target berikutnya ada di 2550. Sini cermati. Apabila ternyata ditembus, maka ada peluang menuju ke 2650. Namun bila ternyata 2550 ini mulai sukar untuk dijebol, apalagi tidak kuat ditembus dan malah merah, maka ada resiko untuk koreksi dengan titik yang bisa cermati ada di 2450. Bila ternyata ini jebol, maka Mika akan lepas dari kondisi uptrendnya dengan resiko koreksi lebih dalam hingga ke 2340. Ketujuh ada saham bank atau Bank Aladin Syariah. Bank di hari Senin ditutup naik 30 poin atau plus 1,37% ke harga 2210. Ada 231 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 51M. Asing kemarin net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AK. Dari segi teknikal, bank masih dalam fase sideways setelah sempat naik kemudian turun dan mulai agak mantul, namun setelah itu sideways. Nah, kini sudah mendekati area supportnya yang ada di 2190. Sini bisa cermati apabila ternyata mantul besok hijau, maka ada peluang menuju ke resist terdekat di 2310. Bila ini dijebol, maka akan lepas dari periode sideways dengan target terdekat bisa menuju ke 2500 sampai 2560. Namun bila ternyata besok
ini dijebol 2190, apalagi konfirmasinya di sini ya. Bila 2160 ini dijebol, maka akan lepas dari fase sideways. Anda bisa waspada karena ada risiko di bawah turun lagi hingga ke 2000-an, tepatnya di 2030. Anda bisa cermati lagi mantul apa enggak. Kalau misalkan masih dijebol, nah ini yang bahaya, ada risiko turun lebih dalam. Yang terakhir ada saham Elsa atau Alnusa Tbk. Elsa kemarin tutup naik 8 poin atau plus hampir 3% ke harga 276. Ada 550.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 15,4 M. Asing kemarin net sell. Bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker GR dan juga BD. Dari segi teknikal, Elsa kemarin jebol resist yang ada di 268, kemudian sempat menguji 280 namun tidak berhasil bertahan di atasnya dan koreksi. Closingnya di 276. Untuk besok, hari Rabu, Anda bisa cermati apakah 280 ini dijebol apa enggak. Kalau ternyata berhasil dijebol, ada peluang menuju ke 294. Namun bila ternyata ini tidak berhasil dijebol, Anda bisa cermati lagi. Bila kemudian dalam beberapa candle berikutnya koreksi, Anda bisa perhatikan di sini di 268 apakah mulai mantul atau enggak. Kalau misalkan merah dan turun di bawah ke 268, Anda perlu waspada karena ada risiko di bawah balik lagi ke 252. Bila ternyata 252 ini masih dijebol, masih kuat tekanan jualnya, apalagi 250 ditembus, maka akan patah tren sideways-nya dengan resiko di bawah turun lebih dalam. Anda bisa cermati lagi di 240. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa cermati untuk perdagangan besok hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa money manajemennya. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.